Kartini, tidak Tria, Ladies First, karya Norman Adisatria. Kartini, bukan kebaya, bukan jarit, bukan sanggul, bukan batik, bukan selop, bukan medok, bukan kemayu. Kartini, bukan Jawa. Selama Jawa hanya bermakna enggeh. Sebagai ketakberdayaan perempuan terhadap tindas siapapun atas nama apapun, termasuk kamu lelaki. Kartini adalah pemberontak atas istiadat moyang. Kartini telah menjadi moyang atas leluri baru. Kartini menghapus enggeh. Tapi dia tidak menggantikannya dengan yang kau lakukan kini. Sing boten. Duhai wanita manja yang bilang emansipasi, tapi masih berteriak Ladies First. Bekasi, 21 April 2017. Norman Adisatria. Surat dari Kartini, Jepara, 25 Mei 1899. Nona Zihandelar, ingin benar hati saya berkenalan dengan seorang anak gadis modern, gadis yang berani, yang sanggup tegak sendiri, gadis yang saya sukai dengan hati jantung saya, anak gadis yang melalui jalan hidupnya dengan langkah yang tangkas, dengan riang suka hati, tetap gembira dan asyik, yang berdaya upaya bukan hanya untuk keselamatan bahagia dirinya sendiri saja, melainkan juga untuk masyarakat yang luas besar itu, yang ikhtiarnya pun akan membawa bahagia kepada banyak sesamanya manusia. Bernyala-nyala hati saya, gembira akan zaman baru. Ya, malahan bolehlah saya katakan, menilik pikiran dan rasa, saya tiada serasa dengan zaman ini. Saya tiada serasa dengan zaman di Hindia ini, melainkan saya telah hidup di zaman saudara saya perempuan bangsa kulit putih yang giat hendak kemajuan di barat yang jauh itu. Bila boleh oleh adat lembaga negeri saya, inilah kehendak dan upaya saya, ialah menghambakan dari semata-mata kepada daya upaya dari usaha perempuan kaum muda di Eropa. Tetapi adat kebiasaan yang sudah berabad-abad itu, ada yang tak mudah merombaknya itu. Membelenggu dengan genggamannya yang amat teguh, suatu ketika akan terlepas jua kami dari genggaman itu. Akan tetapi masa itu masih jauh lagi, bukan main. Akan tiba juga masa itu saya tahu, tetapi 3-4 keturunan lagi. Aduh, Tuhan tiadalah tahu betapa sedihnya. Jatuh kasih akan zaman muda, zaman baru, zamanmu. Kasih dengan segenap hati jiwa, sedangkan tangan dan kaki terikat, terbelenggu pada adat istiadat dan kebiasaan negeri sendiri. Tiada mungkin meluluskan diri dari ikatannya, dan adat kebiasaan negeri kami sungguh-sungguh bertentangan dengan kemauan zaman baru. Zaman baru yang saya inginkan masuk ke dalam masyarakat kami. Siang dan malam saya pikir-pikirkan,
Saya heningkan daya upaya supaya boleh terlepas juga daripada kongkongan adat istiadat negeri yang keras itu. Akan tetapi, adat timur sekiranya tidak ada ikatan yang lebih kukuh dan kuat daripada adat lama yang manapun juga menambat saya kepada dunia saya, yaitu kasih sayang saya kepada mereka yang melahirkan dan membesarkan saya. Jika tidak karena mereka, itu tidaklah tercapai oleh saya segala yang ada pada saya. Bolehkah, berhakkah saya memiluhkan hati mereka itu, mereka yang selama hidup saya selalu dengan kasih sayang dan hati baik memelihara saya dengan susah payahnya, saya akan merusak hatinya. Bila saya turutkan kata hati itu, jika saya penuhi segala yang jadi hasrat seluruh jiwa saya setiap detik sepanjang masa, bukan hanya suara dari luar saja, suara yang datang dari Eropa yang beradab, yang hidup kembali itu, yang datang masuk ke dalam hati saya, yang jadi sebab saya ingin supaya keadaan yang sekarang ini berubah. Pada masa saya masih kanak-kanak, ketika kata emansipasi belum ada bunyinya, belum ada artinya bagi telinga saya, serta karangan dan kitab tentang pasal itu masih jauh dari jangkauan saya. Telah hidup dalam hati saya suatu keinginan yang makin lama, makin besar, keinginan akan bebas, merdeka, berdiri sendiri. Keadaan sekeliling saya memilukan hati, menerbitkan air mata karena sedih yang tak terkatakan. Keadaan itulah yang membangunkan keinginan hati saya itu. Dan karena suara yang datang dari luar yang tiada putus-putusnya sampai kepada saya, keras makin keras jua, maka bibit yang ada dalam hati saya, yaitu perasaan yang merasakan duka nestapa orang lain yang amat saya kasih, tumbuhlah sampai berurat berakar, hidup subur serta dengan rindangnya. Kami, gadis-gadis masih terantai kepada adat istiadat lama, hanya sedikitlah memperoleh bahagia dari kemajuan pengajaran itu. Kami, anak perempuan, pergi belajar ke sekolah, keluar rumah tiap hari, demikian itu saja sudah dikatakan amat melanggar adat. Ketahuilah bahwa adat negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Ketika saya berumur 12 tahun, lalu saya ditahan di rumah, saya mesti masuk tutupan. Saya dikurung di dalam rumah, seorang diri, sunyi, senyap, terasing dari dunia luar. Saya tiada boleh keluar ke dunia itu lagi, bila tiada serta seorang suami, seorang laki-laki asing sama sekali bagi kami, dipilih oleh orang tua kami untuk kami, dikawinkan dengan kami, sebenarnya dengan tiada setahu kami. 4 tahun yang tak terkira lamanya, saya berhalwat di antara 4 tembok tebal. Tiada pernah sedikit jua pun melihat dunia luar. Betapa saya dapat menahan sengsaranya. Kartini adalah orang yang cantik. Kartini adalah orang yang cerdas. Kartini adalah seorang pejuang, di mana berjuang untuk para wanita Indonesia, untuk kemerdekaan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, dan sebagai seorang organisasi. Kartini adalah guru yang selalu meyakinkan kami bahwa gelap tidak selamanya membelenggu jiwa, sebab akan datang cahaya sebagai penerang.
SMP Zainuddin mengucapkan Selamat Hari Kartini 21 April 2022. Semangat Kartini. Semangat berkarya. Membangun Indonesia yang lebih baik.